Halo semua, kenalin nama aku Nabila dari kelas KA5 Agribisnis dengan NIM 225040113019. Pada video kali ini aku akan ngejelasin tentang penggunaan aplikasi Stata untuk uji korelasi, uji regresi, dan uji T. Selamat menyaksikan. Yang pertama, tujuan dari uji korelasi Pearson adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel. Yang kedua, untuk mengukur tingkat keeratan hubungan antar variabel. Dan yang ketiga, untuk mengetahui arah hubungan antar variabel, baik itu positif maupun negatif. Nah, sebelum kita melakukan uji korelasi, alangkah baiknya melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Untuk tampilan statanya seperti ini. Pertama, kita klik file, terus import, kita pilih Excel spread. Nah, kita klik browse, terus kita pilih data yang ingin kita uji. Selanjutnya kita klik import first row as variable names, lalu pencet OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa mengganti nama ini menjadi X dan Y. Kita klik di data editor edit, lalu untuk dosis pupuk kita ganti menjadi X, dan hasil pertanaman kita ganti menjadi Y. Nah, setelah itu kita kembali ke awal tadi, lalu yang pertama yaitu kita pencet statistik, summarize table and test, dan distributional plot and test, lalu kita pilih skewness and kurtosis normality test. Nah, untuk variabel ini kita isi semua X dan Y, lalu kita pilih OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa menginterpretasikan bahwa nilai signifikansi variabel X sebesar 0,1109 lebih dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa data berdistribusi secara normal atau lulus uji normalitas. Nah, untuk nilai signifikansi variabel Y sebesar 0,5415 yang mana lebih dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa data berdistribusi secara normal dan lolos uji normalitas. Nah, untuk kriterianya seperti ini, jika kurang dari maka artinya data tidak berdistribusi normal, dan jika lebih dari 0,05 maka data berdistribusi secara normal. Nah, untuk yang kedua, kita lanjut dengan menganalisis uji korelasi. Kita klik statistik, pilih summarize table and test, dan summary and descriptive statistik, lalu kita pilih pairwise correlation. Nah, setelah itu kita masukkan semua variabel X dan Y, lalu kita pilih print significance level for each entry. Di sini untuk memunculkan nilai signifikansi, lalu kita pilih OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa menginterpretasikan bahwa variabel X memiliki nilai p-value signifikan sebesar 0,0000, yang mana kurang dari 0,5, dan dapat disimpulkan bahwa variabel X memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel Y. Untuk angkanya yang ini. Nah, lalu untuk kriteria pengujiannya juga bisa dilihat. Jika p-value kurang dari 0,05 maka terdapat hubungan secara signifikan, dan jika lebih dari 0,05 maka tidak terdapat hubungan secara signifikan. Nah, untuk selanjutnya nilai correlation yang didapat bernilai positif sebesar 0,9433, yang dapat diartikan bahwa arah hubungan variabel yaitu searah dengan tingkat keeratan hubungan yang sangat kuat, di mana pedoman derajat hubungannya terdapat pada tabel berikut. Nah, untuk nilainya pada angka yang ini. Nah, setelah uji korelasi, kita bisa menguji
untuk uji regresi. Untuk kita bisa pilih statistik, lalu linear model, lalu kita pilih linear regression. Nah, untuk dependent variabelnya kita pilih variabel Y, dan independennya kita pilih variabel X. Lalu kita pilih OK. Nah, bisa dilihat seperti tabel di bawah ini. Dan kita bisa menginterpretasikan bahwa nilai R-square 0,8897 yang mana variasi dari hasil pertanaman sebesar 88,97% mampu dijelaskan oleh variabel dalam jumlah dosis. Nah, sisanya 11,03% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model tersebut. Selanjutnya yaitu untuk probability F atau secara simultan bahwa memiliki nilai 0,0000 maka lebih kecil dari 5% dan diartikan bahwa variabel dosis pupuk berpengaruh signifikan terhadap hasil pertanaman. Untuk T hitung yaitu secara parsial sebanyak 10,24 pada ini, atau bisa dilihat pada yang ini, dengan nilai p-value sebesar 0,00 pada ini yang lebih kecil dari 5%, artinya dosis pupuk berpengaruh secara signifikan terhadap hasil pertanaman. Nah, selanjutnya merupakan uji T, di mana kita bisa memilih file, terus kita pilih import Excel spreadsheet, dan kita pilih browse, lalu kita pilih data uji T. Nah, seperti tadi kita pilih import first row as variable names, lalu kita pilih OK. Nah, di sini juga terlihat pretest dan post pretest. Kita bisa ganti namanya di sini, data editor edit. Untuk name-nya kita ganti menjadi Y dan post test menjadi X. Nah, setelah ini kita bisa langsung memasukkan rumus, di mana untuk rumusnya untuk mencari uji T adalah T test. Kita pilih Y sama dengan X, lalu kita klik enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa menginterpretasikannya sebagai berikut. Nah, terdapat H0 dan H1, di mana H0 jika tidak terdapat perbedaan nilai antara pretest dan post test, dan H1 jika terdapat perbedaan nilai antara pretest dan post test. Min 2,4231 merupakan nilai T dengan nilai signifikan pada tutel sebesar 0,0384 pada ini. Nah, yang artinya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang mana terdapat perbedaan nilai antara pretest dan post test. Nah, itu tadi penjelasan yang dapat saya paparkan mengenai uji regresi, uji korelasi, dan uji T. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.